الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإنه أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din adakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Lubabut Tafsir min Ibni Katsir. Dan ini insyaallah adalah pertemuan kita yang ketiga, bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, 15 Oktober 2025 Masehi. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita untuk bersama-sama mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesempatan di antara kesempatan-kesempatan yang lainnya yang berharga, dan ini sudah kalau kita hayati, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu kesempatan untuk bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ungkapan, dan ini adalah bukti salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di antara banyak kasih sayang yang lainnya. Ikhwani fi din adakumullah, di pertemuan yang lalu alhamdulillah telah kita bahas tentang keutamaan dari surah Al-Fatihah. Insyaallah di malam ini kita mulai dengan tafsir isti'adzah dan hukum-hukumnya. Tafsir dari isti'adzah dan hukum-hukumnya. Isti'adzah maksudnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 98, 99 sampai ayat 100. Dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, jika kamu membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an, jika kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz billah, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan. Jadi syaitan tidak memiliki kekuasaan
Terhadap siapa? 'Alal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Itu tidak memiliki kuasaan syaitan terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna. Jadi sesungguhnya kekuasaan syaitan, kekuatan syaitan bisa menipu seseorang hamba Allah hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya sebagai yatawallawna, sebagai mengambilnya menjadi pemimpin. Walladzina hum bihi musyrikun, dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, jadi ini yang ayat pertama, bahwasanya maksudnya di ayat dalam ini 3 ayat dalam surah An-Nahl ayat 98, 99 dan 100. Ayat 98 itu menjelaskan bahwasanya ketika kita hendak membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu dimulai dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 99, yakni Allah memberitahukan kita syaitan itu tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada daya terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kekuasaan setan itu hanya terhadap orang-orang yang menjadikan setan itu pemimpin, dan terhadap orang-orang yang melakukan sekutu atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hal yang demikian, syaitan bisa menguasai hamba yang apabila hamba tersebut jauh dari keimanan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim itu Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan perdebatan yang panjang di antara para ulama. Namun di bab tafsir ini dijelaskan bahwasanya jumhur ulama maksudnya sebagaimana kita telah jelaskan di pekan yang lalu, jika ada pendapat-pendapat yang dibawakan di dalam sebuah kitab, maka pilihlah pendapat bagi kita yang tentunya yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang kuat, pilihlah pendapat jumhur ulama. Karena jumhur itu kebanyakan daripada ulama, kumpulan ulama, jumhur ulama. Sebagaimana di sini langsung diambil pendapat ulama di luar tafsir bahwasanya isti'azah dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Tujuannya adalah guna mengusir godaan syaitan. Ayat yang berbunyi yang kita sebutkan dalam surah An-Nahl tadi, ayat 98, fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6, sebagaimana Allah berfirman dalam ketika seseorang hendak memulai salat. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila shalah," jika kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah wajahmu dan basuhlah kedua tanganmu. Perhatikan di sini maknanya bagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir itu memang ya mengetahui bagaimana redaksi dari ayat, miripnya. Jadi di sini fa iza qara'tal Qur'an. Sementara dalam surah Al-Maidah idza kuntum ila shalah. Sama fasta'iz billah di dalam surah An-Nahl, adapun dalam surah Al-Maidah faghsilu wujuhakum. Nah, jadi itu makanya itu sebelum. Jadi sebelum membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sebelum melakukan salat, hendaklah basuh wajah dulu. Maksudnya berwuduklah dahulu. Nah, begitu dia memahamkan kita terhadap dua ayat yang sama maksudnya. Maksudnya tentunya ini untuk membaca Al-Quran, adapun surah Al-Maidah itu untuk memulai salat dengan berwuduk dahulu. Ikhwani fiddin a'azakumullah.
Imam Ahmad meriwayatkan, dan ini sampai kepada sanadnya. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim itu qala Imam Ahmad hadatsana fulan hadatsana fulan hadatsana fulan, kalau merujuk kepada tafsir Al-Qur'anul Azim. Akan tetapi ini karena sebagaimana kita mulai dari awal, lubabut tafsir min Ibni Katsir, itu tidak disebutkan lagi sanad-sanad tersebut. Jadi hanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian langsung kepada sahabat. Sanad-sanadnya itu dihilangkan. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat radhiyallahu anhu, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mendirikan salat malam, qiyamul lail, maka beliau membuka salatnya dan dengan bertakbir seraya mengucapkan setelah itu apa? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ini salah satu bacaan doa iftitah atau istiftah. Ada yang mengatakan iftitah, ada yang mengatakan istiftah. Jadi sebelum membaca surah Al-Fatihah, maka dibaca salah satu bacaan Nabi. Kalau kita lihat merujuk ke sifat salat Nabi, itu banyak beberapa bacaan. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang sekali. Itu biasanya untuk yang panjang sekali itu dijelaskan oleh ulama kita, itu dibaca kalau kita salat malam sendirian, maka bacalah yang panjang tersebut. Adapun mungkin sebagai imam kita mungkin yang lihat kondisi jamaahnya yang sedang atau yang pendek saja. Di sini subhanakallah wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, maha agung namamu dan maha tinggi kemuliaanmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah sesembahan maksudnya kecuali engkau, selain engkau maksudnya. Tiada ilah yang berhak disembah melainkan engkau, selain engkau. Thumma yakul, kemudian membaca. Jadi Nabi SAW setelah itu membaca la ilaha illallah salasan. Nabi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Thumma yakul, kemudian mengucapkan a'udzu billahi mis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ditambah dengan sesudah Allah ditambah as-sami' dan al-alim. A'udzubillahi min samiil alimil min minasyaitonir rajim. Jadi ditambah salah satu nama dan sifat Allah dengan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi itu yang diucapkan oleh Nabi kita tercinta di dalam salah satu salat malamnya, sebagaimana yang diriwayatkan, dikhabarkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Lalu ditambah min hamzihi, maksudnya hamzihi maksudnya dari godaannya, kemudian wa nafkhihi dari tiupannya, wa nafthihi dari hembusannya. Ini Nabi SAW berlindung dari godaan setan, tiupan setan, dan hembusan dari syaitan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, ia berkata, ada 2 orang yang saling mencela di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini biasa orang yang saling balas membalas, sehingga ketika itu sampailah terjadi saling cela mencela. Ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami duduk di hadapan beliau. Salah seorang dari keduanya mencela lainnya dalam keadaan marah dan wajahnya merah kelam. Merah pakai ya Pak, merah padam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la'alamu kalimatan law qala lahdzaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sesungguhnya aku akan mengajarkan suatu kalimat
yang apabila ia mengucapkan kalimat tersebut niscaya akan hilang semua yang dirasakannya itu dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini salah satu di antara kiat untuk meredam kemarahan. Kita ambilkan tambahan, ulama kita menjelaskan di antara kiat untuk agar kita tidak terlalu marah atau meredam marah kita. Pertama yang disebutkan di dalam pelajaran kita di tafsir ini, yaitu bahwasanya Nabi mengajarkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua yaitu diam saja, jangan dibalas, diam saja. Kemudian yang ketiga, apabila kita dalam posisi berdiri maka duduklah, dan apabila posisi duduk maka berbaringlah. Itu untuk meredam kemarahan. Lalu yang berikutnya kata ulama, agar amarah kita redam, yakni berwudu. Karena emosi kita itu, kemarahan kita itu dibangkitkan oleh syaitan, membuatnya panas, dan itu diredam dengan sejuknya air. Berwudu kita mulai auzubillahi minasyaitonir rajim, dibasuh semuanya. Apabila sempat juga mengerjakan sholat 2 rakaat, itu tenang hati kita, tidak ada kesetanan lagi. Itu makanya kalau ada orang yang marah-marah, ini dihancurkan, ini ditendang, kaca pecah dan lah masuk setan pajama. Kayak gitu, lah masuk setan. Nah, jadi hendaklah bertauz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat berkata kepada orang itu, tidakkah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Lalu orang itu menyahut, sesungguhnya aku bukanlah orang yang tidak waras. Ada beberapa catatan yang tadi kita singgung juga, cuman di sini kesimpulannya bahwasanya perbedaan para ulama. Yang pertama, ada ulama yang tidak membaca sekali a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu ketika sholat ya. Itu adalah pendapat dari Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu ketika takbir kemudian membaca doa istiftah atau iftitah, tidak mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi langsung yang terdengar adalah alhamdulillahirabbil alamin, langsung. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i dalam kitabnya Imla namanya, dalam kitab Imam Syafi'i Imla, itu ta'awuz itu dalam ayat yang dijaharkan, ta'awuz itu dibaca juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, ini kalau dibaca di masjid kampung ribut orangnya. Padahal Imam Syafi'i salah satu pendapatnya itu juga dijaharkan di dalam, tapi di awal ya, di rakaat yang pertama. Langsung pas takbir langsung diburu oleh jamaah, kok baca auzubillah. Padahal salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Imla, itu ta'awuz itu dijaharkan juga sebagaimana membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini pengetahuan juga, alhamdulillah, diangkat juga di tafsir ini tentang masalah ibadah, masalah fikih. Sehingga alhamdulillah itu ternyata Imam Syafi'i dalam satu kitabnya Imla. Adapun di dalam kitabnya yang kita kenal, yang fenomenal tentunya, Imam Syafi'i mengatakan itu diberikan pilihan, boleh membaca ta'awuz, boleh tidak. Nah, jadi adapun ucapan bismillahirrahmanirrahim itu tetap dijaharkan dalam salat jahar. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Nah, jadi berbeda. Di tulisannya beliau di kitab Imla mengatakan seperti ini, bahwasanya itu dijaharkan. Di kitabnya yang lain mengatakan demikian. Kemudian Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya itu ketika membaca hendak membaca Al-Fatihah dan hendak membaca Al-Quran, bahkan ditambah hendak membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah itu juga dibaca audzubillahnya. Dibaca audzubillahnya tentunya tidak dijaharkan
Wallahu taala alam. Itu tambahan sedikit catatan. Lalu bagaimana dengan makmum? Makmum misalnya kita sebagai makmum, apakah kita membaca auzubillah? Dijelaskan bahwasanya kita tetap membaca auzubillah sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu ayat yang banyak takbirnya setelahnya seperti surat Aid itu kan, Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar. Rakaat pertama 7 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat kedua 5 kali takbir. Apakah itu tetap mengucapkan auzubillah? Maka dijelaskan bahwasanya tetap mengucapkan auzubillah, tetapi di takbir pertama, takbiratul ihram. Ini sungguh alinea ini kita bacakan ini bagaimana manfaat dari ta'awuz. Manfaat dari ta'awuz itu mohon perlindungan kepada Allah. Ta'awuzubillahi minasyaitonirrajim. Manfaatnya disebutkan di sini bahwasanya untuk menyucikan dan mengharumkan mulut kita, menyucikan dan mengharumkan mulut kita dari kata-kata yang tidak mengandung faedah. Jadi manfaat dari auzubillah ta'awuz itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, untuk mensucikan mulut kita dari kata-kata yang tidak mengandung faedah dan kata-kata yang buruk. Jadi ta'awuz ini digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Jadi disucikan mulut kita ini dari hal-hal yang tidak berfaedah, dari hal yang kotor-kotor, yang jahat-jahat, karena kita ingin membaca firman Allah, membaca firman Allah. Jadi artinya, maksudnya di sini bahwasanya ketika kita ta'awuz memohon perlindungan kepada Allah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah, sekaligus memberikan pengakuan atas kekuasaan Allah. Kita mengakui bahwasanya Allah itu berkuasa, sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita akui kelemahan diri kita sebagai hamba dan ketidakberdayaan kita dalam melawan musuh kita, musuh yang sesungguhnya. Innahu lakum aduwwum mubin, yaitu syaitan. Kita akui kelemahan kita untuk berhadapan dengan musuh yang nyata ini. Lalu musuh ini kenapa dia berat melawannya? Karena dia bersifat batiniyah, nak nampak. Kalau nak nampak mungkin Pak Mukhlis yang paling pertama membantiang setan. Ini nak nampak, tapi bagak. Iya Pak, kamu bagak ya kan? Dia bersifat batiniah, nak nampak. Tapi kata Allah, dia adalah musuh yang nyata. Meskipun tak tampak, dia musuh yang nyata. Jadi tak seorang pun yang bisa menolak dan mengusirnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Nah, lawanlah Allah tu dia, kan gitu bahasa awaknya kan. Waktu kecil kan itu, bagaklah ikulai, bagaklah tentara dang lele, bagaklah ikulai, bagaklah Tuhan lo kan dilawan tu. Berarti sama gitu. Istilahnya 80-an 70-an berantamnya seperti itu. Biasanya kakak dan bagak, abang dan bagaklah tentara lain, bagaklah Tuhan lain. La haula wala quwwata illa billah. Ini hanya sedikit kenangan yang tidak ada lagi orang seperti itu. Berantamnya ada cuman di online, di game, Mobile Legend, dan online juga. Tidak tahu kita teknologi sekarang. Rupanya di kamar sendirian berbicara. Mengangkat sudi itu, mengangkat sudi. Ngapain? Rupanya bermain game online, ada temannya di tempat lain. Kalah lagi nih Pak. Pantasan orang itu cukup dengan alat mereka, udah. Rupanya ada teman-temannya juga rupanya. Awak yang tak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 65, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila." Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.
Jadi di antara para malaikat telah turun untuk memerangi musuh di kalangan manusia. Barang siapa yang dibunuh oleh musuh tersebut yang bersifat lahiriah, sifatnya nampak tentunya, yang berasal dari kalangan manusia, seseorang itu gugur meninggal, maka dia sebagai syahid. Dan barang siapa yang dibunuh oleh musuh yang bersifat batiniah, namanya tarid, syahid tarid. Tapi ini jarang ya, mungkin baru kita dengar. Nggak ada, mungkin ada ya orang dibunuh oleh setan. Nggak, mungkin ada ya, tapi kita tidak mengetahui. Tetapi itu musuh bersifat batiniah. Dan barang siapa dikalahkan oleh musuh manusia biasa, ia akan mendapatkan pahala. Kemudian barang siapa dikalahkan oleh musuh batiniah, maksudnya syaitan, jin dan yang lainnya, maka ia tertipu dan menanggung dosa. Orang-orang yang tertipu godaan syaitan dan dia berdosa tentunya. Karena syaitan itu dapat melihat manusia. Nah, ini kelemahannya kan ini, dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Ini dari sisi ini saja tentu kita tidak berdaya. Sedangkan manusia tidak dapat melihatnya, yang sebagaimana kita sebutkan. Maka untuk itulah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awuz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syaitan itu tidak bisa melihat Allah sementara Allah bisa melihat syaitan. Nah, ini dia. Itu makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, itu tentang pengertian ta'awuz dan hukum-hukumnya. Kemudian kita masuk kepada diperinci lagi tentang definisi tadi, diperinci asal katanya dari apa. Jadi al-isti'adzah itu berarti permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang jahat. Jadi isti'adzah itu memohon kepada Allah dari setiap yang jahat, baik itu dari golongan jin dan manusia. Kemudian al-iyadzah, permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Sedangkan al-layadh itu permohonan pertolongan dari upaya memperoleh kebaikan. Nah, itu dia. Ada namanya al-isti'adzah, isti'adzah memohon perlindungan. Kemudian ada al-iyadzah wal iyadu billah, kan kadang-kadang wal iyadu billah. Al-iyadzah itu permohonan pertolongan dalam usaha menolak kejahatan. Kemudian ada namanya al-layadh. Al-layadh adalah permohonan pertolongan dari upaya memperoleh kebaikan. Adapun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kita ketahui bahwasanya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, agar setan tidak membahayakan diri kita. Setan tidak membahayakan diri kita dalam urusan baik itu urusan agama dan urusan dunia. Atau setan tidak menghalangi kita ketika kita mengucapkan itu, tidak menghalangi kita untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau agar tidak menyuruh kita untuk mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu mencegah godaan syaitan kecuali Allah. Jadi pernah kita di suatu masa, misalnya untuk sholat sunat misalnya, sholat sunat, ada suatu masa yang membuat kita itu malas, tetapi ketika kita ketahui, mungkin kita pernah di antara kita merasakannya, kalau modelku sandang setan kok, lalu kita berwudu, pernah Pak? Nah, berarti sama kita Pak, pernah itu. Jadi ada masanya malas, misalnya sholat duha misalnya, atau yang mengandung yang malas. Tapi ketika itu kalau seperti ini kalah wak setan, sehingga kita berwudu lalu sholat ketika itu. Nah, ini ada masa-masa yang demikian, dan memang begitulah dia membuat kita tidak melakukan ketaatan agar kita malas-malasan dan seterusnya. Tapi ketika kita sadar, ini setan sudah membuat kita malas, kita berwudu lalu hilang dia, muncul semangat kembali. Muncul semangat kembali. Azan belum
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar menarik dan membujuk hati setan jenis manusia. Jadi setan kita nanti ada kita singgung, ada godaan setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Adapun dari jenis manusia, dengan menyodorkan sesuatu yang baik kepadanya hingga dapat berubah tabiat dan dari kebiasaannya mengganggu orang lain. Ini yang nampak. Jadi setan itu adalah sebuah sifat dari golongan jin dan manusia. Adapun selain dari manusia, Allah juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya dari jenis jin, karena tidak dapat yang menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi dengan kebaikan. Jadi tabiat mereka, orang-orang yang mempunyai sifat setan ini adalah jahat. Tidak ada yang dapat mencegahnya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Itu makanya di dalam 3 surah ini, dalam 3 surah yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 199, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 200, kemudian di dalam surah ini maksudnya Al-A'raf 199 dan 200 itu sama. Adapun dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 98 itu menggambarkan yang lainnya, dan yang terakhir dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 30. Maksudnya bukan bukan 3 ayat di sini. Maksudnya mungkin di 3 tempat. Karena ini ada 3 tempat, pertama dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-Mu'minun, dan surah Fussilat. Jadi kalau 3 ayat berarti cuma 3 ayat. Ini ternyata lebih. Coba kita bacakan, kita dengarkan. Pertama dalam surah Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau seorang yang pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan kebaikan, dan wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Makna dari ayat ini berkenaan dengan muamalah, hubungan dengan musuh dari kalangan manusia. Ini musuh manusia, jadi kita khuzil afwa. Kalau kita ada bermusuhan dengan manusia, berilah maaf, kemudian wa'mur bil urf, maka perintahkanlah berbuat baik, wa'arid anil jahilin. Jadi, kalau tidak bisa juga berpaling kita, tidak usah. Hendaknya kita berpaling dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazgun fastaiz billahi innahu samiun alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Maksudnya auzubillahi minasyaitonir rajim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun dalam surah Al-Mu'min, berarti 3 itu adalah maksudnya di sini, tapi ditambahkan juga dalam surah Fussilat. Apa maksud dari terkandung dari 3 ayat dalam Al-Quran? Sementara ini bahkan 3 ayat lagi, 96, 98 dalam surah Al-Mu'min, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Jadi idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbun ayyahdurun. Jadi di sini disebutkan tolaklah perbuatan buruk tersebut dengan yang lebih baik, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan wa qur rabb, dan katakanlah ya Rabbku, a'udzubika min hamazati syayatin, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada engkau Rabbku dari kedatangan mereka kepadaku. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 98. Kemudian di dalam surah Fussilat
ayat 34 sampai 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara mereka ada yang permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazgun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Setelah itu insyaallah baru kita lanjutkan pembahasan kita, melanjutkan masih tentang isti'adzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan. Tadi terakhir pembahasan kita mengenai tentang berlindung dalam surah Al-A'raf ayat 199 ayat 200. Kemudian juga berlindung masih dalam isti'adzah, berlindung dalam surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Dan terakhir tadi dalam surah Fussilat ayat 34, 35 dan 36. Ikhwani fillah a'adzakumullah. Lalu kita mempelajari di sini asal dari kata syaitan itu. Disebutkan bahwasanya syaitan itu berasal dari kata syatana yang berarti jauh. Artinya jauh. Jadi tabiat dari syaitan itu sangat jauh dari tabiat manusia. Ini sebenarnya tabiat syaitan dengan manusia itu sangat jauh dari kata-kata syatana. Sebenarnya, tapi ada juga yang sama ya. Terkadang ada yang sama. Karena yang manusianya yang ikut tabiat syaitan yang membangkang. Dan karena kefasikannya dia sangat jauh dari segala macam kebaikan. Jadi syaitan itu adalah yang fasik, yang kufur dan seterusnya. Maka dengan itu dia jauh dari kejahatan. Ada juga yang mengatakan syaitan itu berasal dari kata syata yang mana itu artinya terbakar karena ia diciptakan dari api. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kedua makna tersebut benar, baik itu syata itu benar. Dan dijelaskan di sini yang paling benar itu yang mendekati adalah hal yang pertama, yaitu syatana. Ini dibawakannya pendapat Sibawayh. Jadi memang kalau kita kembali ke tafsir Al-Qur'anul Azim, semuanya dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dari segi nahunya, dari segi ininya, dan kita mengetahui Sibawayh adalah salah satu ahli nahu bahasa Arab. Nah, jadi tetapi ini tidak berkata Al-Imam Kisai dan seterusnya, bingung kita kalau tidak memahaminya. Cuma di sini diambil hanya sebagai sampai ahli bahasa ikut turun. Sebagaimana kita mengetahui Sibawayh bahwasanya orang Arab biasa mengatakan tasyaitana fulanun, jika fulan itu berbuat seperti perbuatan syaitan. Jadi kata syaitan itu berasal dari kata syata menurutnya. Tentu ini untuk menguatkan kata syatana. Jika seandainya perkataan syaitan itu berasal dari kata syata, tentu mereka mengatakan tasyaita. Nah, jadi menurut pendapat yang benar, kata dinukilkan oleh Sibawayh, itu berasal dari kata syatana, berarti jauh. Jadi mereka yang menyebut setan seperti untuk setiap pendurhaka, baik itu jin dan manusia maupun hewan, berkenaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduun syayatin. Jadi demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan. Jadi musuh syayatinal insi wal jin. Jadi syaitan dari golongan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawlu ghurura. Itu kerjaan mereka. Jin baik dari syaitan dari golongan manusia dan jin, mereka saling mewariskan, saling membisikkan sebagian yang lainnya perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi jelaslah itu adalah sifat baik dari golongan manusia dan jin. Jadi jin itu ada yang bersifat syaitan dan manusia juga ada yang bersifat syaitan. Adapun yang iblis itu tersendiri lagi.
Iblis adalah dedengkotnya yang itu komandannya, panglimanya yang telah membujuk Adam dan pasangannya keluar dari sorga. Di dalam Musnad Imam Ahmad, hadis dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ta'awuz billahi min syayatinil insi wal jin. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan-setan dari jenis manusia dan jin. Faqultu awalal insi syayatin. Jadi Abu Dzar pun heran. Kita juga sebenarnya heran juga, tapi diwakilkan oleh Abu Dzar. Kata Abu Dzar bertanya, apakah ada syaitan dari jenis manusia? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, qal na'am, ya ada. Jadi ini sifat ya, maksudnya bukan makhluk halusnya, tetapi sifatnya. Adapun dalam Sahih Muslim juga riwayat Abu Dzar, qala Rasulullah SAW yaqta'as salah. Rasulullah SAW bersabda, yang dapat membatalkan salat itu adalah al-mar'ah, wanita. Kemudian wal himar, himar adalah keledai, dan wal kalbul aswad, dan anjing hitam. Maksudnya yang lewat di depan kita. Misalnya kita lagi salat tidak pakai sutra, lewat wanita itu batal salat kita. Lewat keledai itu batal salat kita. Istilahnya di depan, yang bagi yang tidak pakai sutra. Kemudian al-kalbul aswad, anjing hitam. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma balul kalbil aswadi minal ahmari wal asfar. Wahai Rasulullah, mengapa anjing hitam? Kan ada banyak anjing, ada anjing warna merah, ada warna kuning. Faqal, kata Nabi SAW memberikan jawaban kepada para sahabat, al-kalbul aswadu syaitan, karena anjing hitam itu adalah syaitan. Kemudian ar-rajim itu wazannya fa'ilun, subjek. Ini sudah masuk kita ke bahasa. Bermakna maf'ulun, bermakna objek, berarti bahwa syaitan itu terkutuk dan terusir dari semua kebaikan. Jadi terkutuk, terusir dari semua kebaikan, tidak ada kebaikan syaitan. Cuman ada satu pernah ketika Abu Hurairah itu diperintahkan menjaga harta ya, tempat makanan. Lalu ada yang mencuri. Ternyata yang mencuri itu adalah setan. Lalu diberi tunjukkan, ini lakukanlah ini. Lalu dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya yang mencuri itulah adalah syaitan. Adapun yang disebutkannya itu benar. Jadi untuk kali ini dia benar walaupun dia seorang yang kadzib. Untuk yang waktu itu dia memberitahukan itu adalah kebenaran, meskipun dia seorang yang pendusta. Ini dengan firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sesungguhnya kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk alat-alat pelempar syaitan. Mungkin sampai di situ saja pembahasan kita tentang istilah, pengertiannya, hukum-hukumnya. Insyaallah di pekan yang akan datang, mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah memberikan kesabaran kepada kita. Insyaallah kita akan memasuki surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk isti'azah, alhamdulillah, itulah yang bagaimana itu adalah salah satu yang kita amalkan. Jadi kita memohon perlindungan, fasta'in billah, memohon pertolongan kepada Allah, fasta'iz billah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena tidak ada yang bisa melemahkan setan kecuali Rabb yang telah menciptakannya, itu Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Dan tadi kita sebutkan, jika ada perbedaan para ulama dalam masalah suatu pembahasan, kita kembali kepada pendapat jumhur. Dan jumhur mengatakan setiap memulai membaca Al-Quran, baik itu di dalam membaca Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Bismillahirrahmanirrahim.
Ini yang kita pakai pendapat, meskipun ada Imam Ahmad mengatakan begini, Imam Malik mengatakan tidak perlu membaca ta'awuz ketika sholat sebelum baca Al-Fatihah, tetapi kita memakai pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama yaitu kita sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim kita ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah. Adapun dari segi hukum secara umum, setiap kita baca sebelum awal surat mulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya tidak di awal surat, di pertengahan misalnya batas bacaan kita, tidak di awal surat, maka dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sepakat para ulama. Ini yang terjadi perbedaan tadi di dalam salat. Wallahu taala alam. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesempatan di dalam membahas tentang ta'awuz, baik itu pengertiannya dan hukum-hukumnya. Maka kita akhiri perjumpaan kita dengan subhanakallahumma wa bihamdika, wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.